Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pusat pertanggungjawaban. Adapun anggota-anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Muhammad Afrizal Tauhid Takdir, yang kedua Afril Okian, Jesse Fayona, Siti Rahma Amelia, Wandi Wisan, dan saya sendiri Widolandari. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu desentralisasi dalam organisasi. Desentralisasi menyebarkan otoritas pengambilan keputusan ke level-level yang lebih rendah dalam organisasi, sehingga manajer lokal memiliki lebih banyak wewenang dalam operasional sehari-hari, dan tidak semua keputusan diambil oleh manajemen puncak. Adapun keuntungannya, yang pertama yaitu fokus strategi. Dengan mendelegasikan tugas harian, manajemen puncak dapat lebih fokus pada pengembangan strategi jangka panjang dan visi besar perusahaan. Yang kedua, informasi tepat. Manajer lokal biasanya lebih dekat dengan operasi dan memiliki akses ke data yang lebih detail yang membantu mereka mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, respon cepat. Karena keputusan dibuat di level bawah, organisasi bisa merespon lebih cepat terhadap perubahan atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat, pengembangan manajer. Manajer lokal mendapatkan pengalaman dalam pengambilan keputusan, mempersiapkan mereka untuk peran yang lebih tinggi di masa depan. Dan yang terakhir, motivasi dan kepuasan. Otoritas yang diberikan kepada manajer tingkat bawah mening- meningkatkan kepuasan kerja mereka karena mereka merasa lebih berperan dalam proses pengambilan keputusan. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu keselarasan strategi. Terkadang manajer lokal membuat keputusan yang tidak sesuai dengan strategi perusahaan karena kurangnya pemahaman akan gambaran besar. Yang kedua yaitu koordinasi lemah. Pengambilan keputusan secara independen di tiap divisi dapat menimbulkan konflik atau kurangnya koordinasi antar bagian. Yang ketiga, perbedaan tujuan. Manajer lokal mungkin mengejar tujuan pribadi atau divisi yang tidak sejalan dengan tujuan utama perusahaan. Dan yang keempat, sulit sebarkan inovasi. Dalam struktur desentralisasi, inovasi dari satu divisi mungkin sulit disebarkan karena ke divisi lain tanpa adanya koordinasi dari pusat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada akuntansi tanggung jawab. Nah, di mana definisi dari akuntansi jawab itu sendiri adalah di mana mengaitkan otoritas pengambilan keputusan dengan akuntabilitas terhadap hasil dari keputusan tersebut. Yang artinya, di mana itu manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya yang berada di bawah kendali mereka. Kemudian ada beberapa pusat tanggung jawabnya. Yang pertama ada pusat biaya, di mana pusat biaya ini fokus pada kontrol biaya tanpa mempengaruhi pendapatan atau investasi, contohnya seperti departemen seperti sumber daya manusia dan administrasi. Yang kedua ada pusat laba, di mana manajer pusat laba itu mengelola pendapatan dan biaya, tetapi tidak memiliki kontrol atas investasi besar. Yang ketiga ada pusat investasi, yang itu memiliki kontrol penuh atas biaya, pendapatan, dan investasi, serta diukur dari kinerjanya berdasarkan return of investment dan residual income. Kemudian ada pengukuran kinerja yang terdiri dari tiga. Yang pertama ada ROI atau Return of Investment. Itu mengukur keuntungan yang diperoleh dari investasi dalam aset operasional, memberi gambaran efisiensi penggunaan aset. Kemudian yang kedua ada residual income, itu mengukur pendapatan bersih yang dihasilkan setelah dikurangi tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada transfer pricing. Penetapan harga transfer antar pusat dalam perusahaan membantu mengukur manfaat finansial dari transaksi antar divisi dan juga memastikan tiap divisi dapat meraih keuntungan. Kemudian ada pun manfaat-manfaatnya. Yang pertama itu akuntabilitas. Nah, sistem ini dapat memberikan tanggung jawab pribadi pada manajer untuk mengelola biaya dan pendapatan di bawah kendalinya.
meningkatkan akuntabilitas. Nah, yang kedua ada efisiensi sumber daya, yaitu mendorong manajer untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan efisien karena mereka bertanggung jawab atas hasilnya. Yang ketiga, ada motivasi, yaitu di mana sistem akuntansi tanggung jawab itu memberikan dorongan bagi manajer untuk mencapai target kinerja mereka. Nah, karena kinerja mereka itu akan ini kan dievaluasi secara langsung. Nah, itu saja tadi mengenai akuntansi tanggung jawab. Selanjutnya saya eh, kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya yaitu Siti Rahma Melia. Baik, selanjutnya yaitu mengenai mengevaluasi kinerja pusat investasi. Nah, di sini tuh membahas mengenai return of investment atau ROI atau pengembalian atas investasi yang merupakan ukuran keuangan yang umum digunakan untuk mengevaluasi kinerja pusat investasi. Pengembalian atas investasi. Nah, untuk memahami return of investment, kita dapat melihat persamaan untuk ROI. Pendapatan operasional bersih dibagi dengan aset operasional rata-rata. Juga dapat dinyatakan dalam margin dan omset sebagai berikut, di mana ROI itu sama dengan margin dikali turnover. Nah, margin itu sama dengan net operating income dibagi sales. Dan turnover itu sales dibagi dengan average operating asset. Next, tindakan penjualan, biaya, dan aset operasional. Misalnya, seorang manajer dapat melakukan investasi dalam eh, aset operasional untuk mengurangi biaya operasional atau meningkatkan penjualan. Misalnya, anggaplah Monvel Burger Grill mengharapkan hasil operasi berikut bulan depan. Misalnya di sini salesnya ada $100.000, terus operating expense-nya ada $90.000, terus net operating income ada $10.000 dan average operating asetnya $50.000. Selanjutnya, nah, eh, pengembalian investasi atau ROI yang diharapkan untuk bulan tersebut dihitung sebagai berikut. ROI kan sama dengan margin kali turnover. Berarti eh, net operating income per sales dikali sales bagi average operating asset income-nya yaitu $10.000, terus dibagi dengan $100.000, kemudian dikali $100.000 per $50.000. Nah, hasilnya nanti itu 10% kali 2 sama dengan 20%. Nah, selanjutnya, sekarang kita asumsikan bahwa manajer Novel Burger menginvestasikan 2.000 dalam mesin es krim. Nah, mesin baru ini akan meningkatkan penjualan sebesar 4.000, tetapi akan membutuhkan biaya operasional tambahan sebesar 1.000. Dengan demikian, laba operasi bersih akan meningkat 3.000 menjadi 13.000, jadi ROI otomatis akan berubah. Nah, ROI baru pasti sama seperti tadi rumusnya. Nah, net operating income-nya 13.000 per 104.000, di mana tadi kan meningkat penjualannya sebanyak 4.000. Nah, 100, kemudian dikali 104.000 dolar per 52 ribu. Nah, di mana tadi meningkatkan 2.000 di penginvestasian. Nah, jadinya nanti 12,5% dikali 2 sama dengan 25%. Nah, tadi sebelum ditambahkan investasi hasilnya hanya 20%. Sekarang setelah ditambahkan sedikit investasi sebanyak 2.000 dapat meningkatkan menjadi 25%. Selanjutnya, nah, untuk memahami ROI sendiri, penting untuk mengetahui elemen-elemennya. ROI kan tadi sama dengan margin dikali turnover. Margin itu terdiri dari net operating income dibagi sales. Nah, net operating income sama dengan sales per expense. Nah, expense yang dimaksud di sini yaitu cost of goods sold, selling expense, dan administrasi expense. Nah, untuk turnover itu sama dengan sales dibagi average operating asset, di mana average operating asset ini terbagi menjadi current asset sama non-current asset. Nah, current asset itu terdiri dari cash,
akun receivable dan inventory, sedangkan non-current asset terdiri dari plant and equipment dan aset lainnya atau other asset. Saya Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya yaitu Wendy. Baik, bisa next. Jelaskan pendekatan lain untuk mengukur kinerja dari pusat pertanggungjawaban investasi dalam suatu perusahaan. Jadi residual income ini merupakan laba operasi sebelum pajak setelah imbal hasil minimum pada aset operasi. Jadi jika residual income yang positif, berarti kinerja unit usaha atau perusahaan sedang baik. Sementara jika hasil dari residual income bernilai negatif, berarti kinerja unit atau perusahaan sedang buruk. Adapun formula atau rumus untuk memperhitungkan residual income yaitu dengan laba operasi sebelum pajak dikurangi dengan rata-rata aset operasi yang dipersyaratkan. Next. Nah, berikut ini adalah ilustrasi perhitungan dari residual income. Pada PT JS Pol, merupakan tahun 2000 yang investasi memperoleh laba operasi sebelum pajak sebesar 12 dan dengan operasi rata-rata sebesar 50 miliar menetapkan tingkat imbal hasil minimum sebesar 15%. Jadi untuk menghitung besarnya residual income yaitu dengan laba operasi sebelum pajak sebesar 12 miliar rupiah kurangkan dengan operasi dengan tingkat minimum imbal hasil yang diharapkan atau dipersyaratkan oleh perusahaan yaitu 5%. Residual income sebesar 4,5 miliar rupiah. Jadi hal ini bernilai positif, berarti kinerja dari divisi tersebut sedang baik dalam perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya, mengenai perbandingan residual income dan return on investment. Saya akan membahasnya dengan contoh soal. Misalnya pada divisi gaming pada PT Quantum, tahun ini meraih laba operasi sebelum pajak sebesar 150.000 dolar dengan aset operasional rata-rata sebesar 1 juta dolar. Tahun depan, divisi gaming memiliki kesempatan berinvestasi pada sebuah simulator game dengan estimasi tambahan laba operasi sebelum pajak sebesar 130.000 dolar dan memerlukan investasi tambahan sebesar 1 juta dolar. Next. Jadi, jika dievaluasi berdasarkan, maka diperhitungkan dengan membagi laba operasi sebelum pajak tahun ini 10.000 dolar. Satu tingkat investasi laba dibagi dengan rata-rata aset operasi setelah melakukan investasi sebesar 2 juta dolar, mendapatkan ROI sebesar 14%. Ini menunjukkan terdapat penurunan ROI jika divisi tersebut melakukan investasi. Dan di sisi lain, jika divisi gaming dievaluasi menggunakan residual income atau RI, di mana perusahaan menetapkan tingkat imbal hasil minimum sebesar 10%, maka residual income dari divisi gaming tahun ini didapatkan dengan laba operasi sebelum pajak sebesar 150.000 pada tahun ini dikurangkan dengan rata-rata aset operasi pada tahun ini 50.000 dolar. Selanjutnya, jika divisi gaming melakukan investasi pada sebelum pajak setelah melakukan investasi yaitu 1.000 rata-rata investasi
yang imbal hasil minimum yang dipersyaratkan yaitu 10% dan mendapatkan residual income sebesar 80.000. Jadi terdapat peningkatan residual income jika divisi gaming melakukan investasi pada tahun depan sebesar 30.000 dolar. Berdasarkan perbandingan ini, jika divisi dievaluasi menggunakan ROI, maka manajer divisi pasti akan menolak untuk melakukan investasi karena akan menyebabkan penurunan tingkat ROI pada tahun berikutnya. Sementara di sisi lain, jika divisi dievaluasi menggunakan residual income, maka pasti manajer divisi akan melakukan investasi karena akan meningkatkan residual income pada tahun depan dan akan meningkatkan pula laba perusahaan secara keseluruhan, sehingga residual income dinilai lebih baik daripada return on investment karena akan menciptakan goal congruence atau keselarasan tujuan antara divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya sarankan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Afril Oken. Goal. Baik, materi saya yaitu mengenai harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan ketika satu pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan jual. Divisi penyulingan minyak bumi memproses minyak mentah menjadi bensin, minyak tanah, pelumas, dan produk akhir lainnya. Divisi penjualan eceran mengambil produk akhir ini dari divisi penyulingan dan menjualnya melalui jaringan stasiun pengisian bahan bakar milik perusahaan. Selanjutnya, ada 3 transfer. Yang poin pertama yaitu harga transfer yang dinegosiasikan secara umum secara umum, dua manajer pusat pertanggungjawaban akan menyetujui transfer produk atau jasa hanya jika harga transfer berada dalam kisaran harga transfer yang dapat diterima yang meningkatkan keuntungan pembeli dan penjual. Batas bawah kisaran harga transfer yang dapat diterima ini ditentukan oleh situasi penjual, sedangkan batas atas kisaran ini ditentukan oleh situasi pembeli. Variabel persatuan ditambah total kontribusi margin atas penjualan yang hilang dibagi jumlah unit yang ditransfer. Sedangkan dalam perspektif pembeli menetapkan harga transfer baik pada biaya variabel maupun biaya penuh yang dikeluarkan oleh divisi penjualan. Pendekatan biaya memiliki kelemahan utama. Penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat menyebabkan suboptimalisasi. Yang terakhir ada transfer pada harga pasar. Menggunakan harga pasar sebagai harga transfer bisa optimal jika divisi penjualan tidak memiliki kapasitas menganggur. Namun ini tidak efektif jika divisi tersebut memiliki kapasitas menganggur. Baik, sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Josifa. Jadi yang selanjutnya yaitu biaya departemen layanan.
Di sini ada dua konsep utama. Yang pertama pembebanan terpisah dan juga yang kedua penggunaan biaya yang dianggarkan. Pembebanan terpisah ini adalah biaya variabel dan biaya tetap harus dibebankan ke Departemen Operasi secara terpisah untuk memberikan data yang lebih berguna dalam perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, penggunaan biaya yang dianggarkan, yaitu biaya yang dibebankan ke Departemen Operasi harus berdasarkan biaya yang dianggarkan, bukan biaya aktual, agar Departemen Layanan bertanggung jawab atas efisiensi biaya dan tidak membebankan kelebihan biaya. Kemudian yaitu biaya variabel Departemen Layanan dialokasikan ke Departemen Operasi berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Contohnya, biaya variabel Departemen Pemeliharaan yang tergantung pada jumlah jam mesin yang digunakan di Departemen Operasi dibebankan berdasarkan jam mesin yang digunakan. Kemudian persamaan untuk membebankan biaya variabel Departemen Layanan ke Departemen Operasi bisa dilihat di gambar berikut. Next slide. Biaya tetap Departemen Layanan dibebankan ke Departemen Operasi melalui 3 langkah. Yang pertama, manajer Departemen Operasi dan Layanan menyetujui estimasi penggunaan sumber daya di masa mendatang yang diukur berdasarkan kebutuhan layanan periode puncak atau kebutuhan rata-rata jangka panjang. Kedua, manajer Departemen Layanan membuat komitmen biaya tetap yang dibutuhkan untuk memenuhi estimasi kebutuhan tersebut. Ketiga, Departemen Layanan membebankan biaya tetap ke Departemen Operasi dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Next. Sebagai contohnya, Seaboard Airlines memiliki Departemen Pemeliharaan yang menyediakan layanan untuk di Departemen Operasi, yaitu Divisi Pengangkutan dan Divisi Penumpang. Biaya layanan variabel Departemen Pemeliharaan dianggarkan sebesar $10 per jam terbang, dan total biaya tetapnya dianggarkan sebesar $750 untuk tahun tersebut. Biaya tetap dialokasikan ke Departemen Operasi berdasarkan kebutuhan layanan, divisi dan total penuh. Departemen Pemeliharaan juga ya variabel tetap $160 dan $700 Departemen. Perhatikan bahwa biaya layanan variabel dibebankan ke divisi operasi berdasarkan tarif yang dianggarkan, yaitu $10 per jam, dan aktivitas aktual untuk tahun tersebut. Sebaliknya, biaya untuk biaya tetap didasarkan sepenuhnya kan. Perhatikan juga bahwa kedua sisi tidak dibebankan biaya aktual Departemen Layanan yang dipengaruhi oleh seberapa baik Departemen Layanan dikelola. Sebaliknya, Departemen Layanan bertanggung jawab atas biaya aktual yang tidak dibebankan ke departemen lain, seperti yang ditunjukkan di gambar berikutnya. Next slide. Sebelum yang terakhir. Sebelumnya. Oke. Kemudian ada juga kalau diperhatikan dalam alokasi biaya Departemen Layanan, beberapa perusahaan kan biaya tetap ke Departemen Operasi menggunakan basis alokasi variabel seperti dolar penjualan yang dapat menciptakan ketidakadilan antar departemen. Praktik ini buruk karena dolar penjualan bervariasi sementara biaya tetap biasanya tidak. Jika penjualan di satu departemen menurun, biaya yang dialokasikan dapat beralih ke departemen lain yang penjualannya meningkat, sehingga departemen yang berkinerja baik justru menerima beban biaya lebih tinggi. Akibatnya hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara manajer departemen. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari
presentasi dari kelompok kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.